Innalhamdalillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، إخوة الشباب وإخوة الإيمان وأخواتي في الدين رحمني ويرحمكم الله. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir dari kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyyil Kabir yang ditulis, yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala telah kita tunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjut dengan kita menunggu waktu sholat isya dengan mengisi waktu yang Allah berikan ini dengan kajian mempelajari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta mendalami serta mentadaburi dari makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang mulia ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa ditingkatkan ketakwaan kita, dikokohkan keimanan kita, yang dengan hal itulah senantiasa kita bertawakal kepada Allah atas segala apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan takdirnya kepada kita. Dan kita wajib untuk mengikhlaskan segala bentuk qada dan qadarnya Allah, yang mudah-mudahan kita bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang bersabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah pilihannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, generasi tabi'in, tabi'in, thumma allazina yalunahum hatta yaumal qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa yarhamukumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengulas kembali dari kajian tafsir kita, yaitu di surah Al-Baqarah, insyaallah ayat 1 sampai ayat 10 ya. Kita akan fokus kepada ayat pertama hingga ayat 10, dan insyaallah kita akan mereview kembali dari kajian ayat-ayat suci yang mulia ini, yang kita berharap tentunya nantinya pada saat ikhtibarat kalian semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjawab soal-soal ujian pada UAS ya, pekan mendatang ini insya Allah ta'ala. Baik, tolong dibaca Akhun Al-Fadil. Siapa namanya? Mas siapa? Yang sebelah kanan pakai kacamata, sahibun nadharah. Ahmad. Fadl ya Ahmad, Iqra. Aina الإيجاد يعني رأي المصحف يعني خذ المصحف شاشة لا تظهر يعني عند أمامنا. طيب، اقرأ ما تيسر من القرآن من الآية الأولى إلى الآية الخامسة من سورة البقرة. تفضل. خلاص هذا فقط يعني، يلا ما في مشكلة. تنظر إلى المصحف تفضل، إذا تنظر إلى الشاشة يعني خير من هذا. تفضل. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حسبك بارك الله فيك. تفضل بعد ذلك اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا، من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. طيب أعيد مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب حسبك بارك الله فيك. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يعني بالتعاوذ، ابدأ بالتعاوذ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حسبك بارك الله فيك. أحسن الله إليك ووالديك. طيب فضل أخونا الفاضل اقرأ تلك الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حسبك بارك الله فيك. فضل يا منية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حسبك بارك الله فيك. تفضل أخونا الفاضل الذي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حسبك بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. طيب إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. انظروا يعني إلى شرح الكلمة. هناك يعني الكلمة ألف لام ميم. ما معنى ini? يعني من هذه الكلمة ألف لام ميم هذه هي من الحروف المقطعة تكتب ألف لام ميم وتقرأ يعني هكذا ya. Inilah huruf-huruf muqatta'ah yang terpenggal-penggal, yang terpotong-potong dan tertulis dengan alif lam mim. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan, ya. Satu kebaikan. Satu kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan, kata beliau, la aqul alif lam mim harf. Alif lam mim itu adalah satu huruf. Tidak. Akan tetapi alif itu satu huruf, ya, dengan seganjaran 10 kebaikan, lam itu satu huruf dengan ganjaran 10 kebaikan, dan mim itu satu huruf dengan 10 ganjaran kebaikan. Total berapa? 30 ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, ini ya. Jadi alif lam mim. Baik. Wa suwar al-muftatihatu bil huruf al-muqatta'ati 29 surah. Awalul Al-Baqarah, hadhihi wa akhiruha al-Qalam. Ya. Jadi surat-surat yang dimulai atau diawali dengan huruf-huruf al-muqatta'ah, ya, seperti huruf yang terpenggal tadi, alif lam mim, ha mim, tha, yasin, ya, dan seterusnya itu ada 29 surah. Ada 29 surat, ya, ada 29 surat. Yang dimulai awalnya itu surat ini, Al-Baqarah, ya. Dan di akhirnya yaitu surah Al-Qalam, jadi surat Nun, Nun wal qalami wa ma yasturun, ya, dan seterusnya. Wa minha al-hadiyah, yani misal sad. Dan juga ada yang dia bukan huruf al-muqatta'ah, namun al-huruf al-ahadiyah, huruf tunggal. Ya, huruf tunggal di antaranya, ya. Ya, ini al-huruf muqatta'ah ini di antaranya adalah ada di antara huruf yang terpenggal ini ada namanya huruf tunggal. Misal kayak nun tadi, ya enggak? Nun, ada sad, ya enggak? Ada qaf, ada apa lagi? Ya. Ada ba enggak? Enggak ada, ya. Enggak ada. Jadi ada sad, qaf, nun. Itu namanya adalah huruf tunggal, ya. Laisa al-huruf al-muqatta'ah, ya. Sad, qaf dan nun. Wa minha as-sanaiyah, ada pula yang double. Contohnya Thaha misalnya, kan, ya. Ada Yasin misalnya. Ada Hamim, begitu, ya. Dan di antara al-huruf al-muqatta'ah itu ada as-sulasiyah.
ada rubaiyah, ada khamasiyah. Ada yang terdiri dari tiga huruf, ya alif lam mim ini ya diantaranya. Rubaiyah ada yang empat huruf. Apa? Apa? Alif lam mim ra misalnya ya. Ya. Apalagi? Kaf ha ya ain shad. Ya. Ya, kaf ha ya ain shad. 5 huruf begitu ya. Walam yusbat fi tafsiriha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tidak ada ketetapan yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maknanya. Ini syai' wa kaunuha min al-mutasyabih allazi istathara Allah subhanahu wa ta'ala bi 'ilmihi aqrab ila as-shawab walidha yuqal yani huna fiha alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Jadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui huruf-huruf makna-makna huruf-huruf dari huruf muqatta'ah ini. Nabi pun tidak mengetahui tentang ya. Namun di sini tujuan dari kita membaca al-huruf al-muqatta'ah di antaranya ini merupakan i'jaz Qur'anul Karim yang di mana mayoritas bangsa Arab pada saat itu, orang kufar Quraisy ya jahiliyah, mereka hobinya membuat gubahan-gubahan syair. Ya. Jadi syair-syair mereka pentaskan ya. Barang siapa yang menjadi syair terbaik maka akan dimu'allaqahkan. Namanya adalah mu'allaqah ya. Ditempelkan, digantungkan di dinding Ka'bah sebagai bentuk pemuliaan dari syair yang mendapatkan penghargaan terbaik ya pada saat itu. Ya. Tentunya ada hadiahnya ya. Wallahu a'lam bishawab apa hadiahnya. Nah di sini ketika seseorang ya, yang dia adalah ahli syair membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, misal alif lam mim, apa maksudnya? Ya kan? Ada rasa penasaran setelah itu. Ya, penasaran, apa maksudnya ayat ini? Maka dia akan baca seterusnya toh. Kalau orang penasaran, kalau dalam pemahaman tabiat karakter manusia Bani Adam ini, ketika ya, disuruh untuk meninggalkan, maka dia lakukan. Ada nggak kayak gitu? Ya kan ya? Apa perintahnya? Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal khasirin. Apa perintahnya? Jangan mendekati, kalian berdua nih, Adam dan Hawa, jangan mendekati pohon ini. Pastikan pohon apa namanya? Syajaratul khuld. Ya enggak? Pohon keabadian. Ya, jangan kau dekati ini, apalagi makan buahnya. Begitu kan ya? Pastikan kalian berdua termasuk orang-orang yang merugi. Nah, inilah karakter manusia itu, semakin dia ditentang, semakin dia untuk dicegah, semakin dia untuk dihalang-halangi, maka ada rasa penasaran toh. Begitu kan ya? Nah, ini karakter manusia. Ini kalau tidak ada iman tentunya, atau lemah iman. Ya enggak? Tipis imannya. Belum lagi diarahkan dengan hawa nafsunya. Di samping itu juga ada faktor eksternal. Apa itu? Iblis. Ya, syaitan. Coba kalau syaitan sama iblis ini tidak mengganggu Nabi Adam alaihissalam, sebenarnya nafsunya menolak itu. Nafsunya menyuruhnya, namun akalnya dan hatinya, imannya itu menolak itu. Nah, ditambah lagi karena waktu itu imannya lagi down, ditambah pula dengan dorongan dari iblis laknatullahi alaihi, akhirnya mereka melakukan pelanggaran dengan memakan buah syajaratul khuld tadi kan ya. Nah, ini ya. Nah, mereka orang-orang Arab ketika melihat sebuah ya, sesuatu yang spesial, sesuatu yang memiliki arti seni, ya, arti seni, artistik. Jadi mereka akan melihat, apa ini maksudnya? Alif lam mim. Lantas mereka penasaran. Dengan rasa penasaran inilah mereka ingin mencari tahu apa ayat selanjutnya. Dibaca lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itulah Alkitab, itulah Al-Qur'anul Karim, sebuah buku panduan yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu merupakan ya, hidayah bagi mereka, petunjuk untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Apalagi orang bertakwa itu maksudnya apa? Kan penasaran lagi tuh orang-orang kafir Quraisy. Apa maksudnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Baca terus. Sinau lainnya. Oh. Nah, bayan dari Al-Quran ini memberikan sihir. Ya, memberikan sihir kepada mereka hamba-hamba Allah yang ada potensi hati mereka tercerahkan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersihir dengan kata-kata yang berada di dalam Al-Qur'anul Karim yang termaktub di dalam surah yang tadi kita sebutkan. Namun berarti ini sama dengan sihir, bukan. Bukan ya, sekali lagi Al-Qur'an itu bukan balaghah. Ya, bukan badi', bukan ilmu ma'ani, bukan ilmu sihir, bukan. Ya. Inilah kalamullah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, perkataannya Allah Subhanahu wa taala yang menandingi segala itu semua. Ya. Makanya dalam ilmu balaghah standarnya adalah kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Namun sekali lagi, ya, Al-Qur'an bukanlah ilmu balaghah. Al-Qur'an bukanlah ilmu ma'ani. Al-Qur'an bukanlah ilmu al-badi'. Namun ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi' ini semua merujuk kepada Al-Qur'an Al-Karim. Dari tarkib ayatnya, susunan-susunan ayat-ayatnya, kata-katanya, kalimatnya, ilmu-ilmu ini ya, berkiblat kepada Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba kira-kira ada tidak sebuah uswah, sebuah tauladan, ya, sebuah rujukan yang patut untuk kita berkiblat ke arahnya selain dari Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyah? Tidak ada. Ya. Semua keilmuan, disiplin ilmu itu merujuk kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah. Entah itu masalah teknologi, entah itu masalah medis, ya, entah itu masalah politik, entah itu masalah ekonomi, sosial, budaya, semua itu kembali kepada Al-Quranul Karim. Apalagi maslahatan dunia dan maslahat ukhrawi, akhirat. Semuanya kembali kepada Al-Quran. Ketika kita mampu dan mau untuk mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Ini ya, ini yang patut untuk digarisbawahi. Nah, jadi ada penasaran tingkat tinggi bagi mereka yang memahami tentang syair pada masyarakat jahiliyah. Terpelongok mereka. Saja kan begitu kan ya. Artinya ketakjuban mereka terhadap nih firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang yang ummi, tidak mampu membaca, tidak mampu untuk menulis, kan begitu kan ya? Kok bisa tiba-tiba datang tuh sebuah anugerah besar, mukjizat besar turun kepada Rasul Muhammad SAW? Kira-kira masuk akal enggak? Seorang yang tidak mampu baca, tidak mampu nulis, tiba-tiba dapat sebuah kemuliaan, ngomong kayak gini, masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Kecuali inilah ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kebaikan di diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah utus ia sebagai seorang nabi dan rasul dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami di sini, ya. Baik. Dan ingat, setiap yang berganda-ganda dalam Quran ini Masya Allah, ilmu matematikanya luar biasa. Ya, kita bicara ilmu matematika, ini sangat luar biasa. Ya. Contoh, apa istilahnya yang paradoks ya, yang berkebalikan. Ya, misalnya zulumat wan nur misalnya. Cahaya dengan terang, cahaya dengan kegelapan, kegelapan dengan cahaya. Ini jumlahnya sama. Dunia dan akhirat, jumlahnya sama. Ya. Apalagi? Ad-dhalal wal huda. Kesesatan dengan petunjuk hidayah. Sama juga bentuknya. Ar-rajul wal unsa. Az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan juga sama halnya, memiliki jumlah yang seimbang. Masya Allah ya, memiliki jumlah yang seimbang. Termasuk kromosom manusia, laki-laki perempuan ada berapa? Laki-laki 36, perempuan 36. Ya, Masya Allah, digabungkan. Jadi berapa jumlahnya totalnya? 36 berapa? 6 12 1 72 kromosom. Dan itu terbukti di dalam ilmu medis. Bisa dibayangkan. Subhanallah. Ya. Ada ilmu yang membahas masalah ini. Ini 14 abad silam, bayangkan. 1444 Hijriah, tahun lalu. Ya. Jadi 14 abad lalu
telah membahas masalah keilmuan medis, masalah kromosom, DNA kita manusia. Begitu kan ya. Ada yang ngomong kayak gini. Allah Subhanahu wa taala. Ada keilmuan medis pada saat itu dengan teknologi yang canggih? Enggak ada. Namun dikembangkan setelah itu. Oh, begini toh. DNA kromosom manusia. Oh, begini. Dan begitu banyaknya. Ya, jadi ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Ternyata telah bukti di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya medis pun merujuk kepada Al-Qur'an, penciptaan manusia. Merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi semuanya itu kembali kepada Al-Qur'an. Coba bisa dibayangkan. Ini baru keilmuan secara manusia. Makanya ada dalam sebuah ayat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di diri kalian, di diri anfus masing-masing kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, pendengaran telinga kita, akal kita, nih, otak nih, gitu kan ya. Sensoriknya, motoriknya, anggota tubuh kita semuanya diciptakan secara canggih. Ya. Ada robot yang mampu untuk mencanggihi ini kehebatan kita manusia, sistem metabolisme manusia, ada? Yang mau berpikir secara tajam, mata ini bisa ya, dengan retina itu bisa ngezoom sedemikian rupa, sut gitu kan ya. Bisa bayangkan kan ya. Kecil lagi dia kan ya. Kalau dia dalam keadaan gelap, dia membesar pupil kan ya. Ya, besar apa mengecil? Kalau dia mati lampu. Membesar mengecil. Kalau mati lampu. Membesar kalau mati lampu. Dia akan melihat kan ya, dengan tajam kan ya. Tapi kalau dia terang begini, mengecil dia kan, begitu kan ya. Kayak mata kucing gitu. Bayangkan. Dan itu dalam hitungan detik. Bahkan per sekian detik. Begitu kan ya. Kalau detik kan masih nunggu dulu kan ya. Ini enggak, udah langsung. Gitu kan ya. Bisa bayangkan tuh. Orang-orang yang cerdas. Ya enggak? Mereka mampu menghafal Quran. Ditambah lagi sainsnya, Masya Allah. Profesor, doktor. Begitu kan ya. Analisnya tajam. Para imam terdahulu mampu untuk menghafal ribuan hadis. 200.000 hadis dihafal, bayangkan. Canggih gak otak manusia? Ada untuk menghafal ribuan hadis? Arba'in Nawawi aja nggak selesai-selesai kan? Ya, Arba'in Nawawi 42 hadis nggak selesai gitu kan ya? Ya opo kan ya? Ini mereka. Almarhum B.J. Habibie, Prof. Ya, Dr. B.J. Habibie. Yang dengan equinting yang canggih, Masya Allah kan begitu kan? Yang membuat pesawat ya, sayapnya begitu kan ya? Ya. Ini luar biasa cerdasnya ya beliau. Nah ini di dalam diri manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat tuh penciptaan manusia secanggih itu? Mengerikan toh. Ini baru manusia, belum alam semesta. Ya kan? Belum ikan paus, belum ikan hiu, belum beruang kutub, belum kucing, ya, belum guguk, ya enggak? Belum kuman, belum apa namanya? Yang paling amuba ya, yang mampu membelah diri. Kok bisa membelah diri dia? Nah, mati dia belah diri gitu kan ya? Antum bisa belah diri nggak? Bisa, macam Naruto gitu ya, belah diri ya, kayak Gebusin gitu ya. Kayak ada itu dunia ini semua ya. Nah ini contohnya. Nah yang seperti ini nih. Jadi manusia kita harus berpikir. Maka alif lam mim saja itu sudah Masya Allah memberikan mukjizat terbesar dalam kehidupan umat manusia. Nah ini kan ya. Nih lihat nih di sini. Hadis dari keutamaan surah Baqarah. Ya. Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhadha barakatun wa tarkaha hasrah. Ya. Bacalah surah Al-Baqarah. Karena barang siapa yang mengambilnya, itu ada keberkahan dalam surah Al-Baqarah. Dan barang siapa yang meninggalkannya, itu merupakan sebuah kehinaan dan kerugian. Ya. Fala yastati'uha al-batalah. Dan tidaklah orang mampu untuk mengambil, ya, memahami, mentadaburi ya, surah Al-Baqarah, kecuali hanya mereka orang-orang yang batil, ya, orang-orang yang rusak. Begitu kan ya? Nah ini. Taib. Ai as-saharah. Artinya siapa mereka? Para penyihir, ya enggak? Para penyihir, mereka tidak mampu untuk mengambil dukun, gitu ya. Dukun itu tidak mampu untuk mengambil membaca ayat suci Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Kalau mereka seorang dukun, ya, paranormal, suruh mereka membaca surah Al-Baqarah, langsung hilang semua ilmu-ilmunya, ilmu kebalnya, gitu kan ya. Nggak usah makan apa namanya pisang emas itu ya, apalagi pisang apa, pisang raja, pisang apa. Suruh dia buka mushaf, baca surah Al-Baqarah. Ya.
Tidak apa-apa, wis pokoknya terbata-bata tidak apa-apa ya, namanya dukun kan ya. Nggak bisa sinau, tidak bisa baca Al-Quran gitu kan ya. Wis bacaan gitu kan ya. Pakai Latinnya baca. Al-Baqarah baca dari awal sampai akhir ayat. Ya, sampai di surah waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Selesai di akhir surah Al-Baqarah. Baca itu. Kalau nggak hilang semua ilmu kebal-kebalnya itu kan ya. Ilmu rontetnya gitu ya. Ilmu apa lagi? Jadi pokoknya semua itu. Nah ini. Rawat Tirmidzi wa sahhahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yani bu'itha ba'than wa hum dhu 'adadin wa taqaddam 'alaihim ahdathahum sinnan li hifdhihi surah Al-Baqarah wa qala lahu idza fa anta yani amiruhum. Ini ya. Ketika Rasulullah SAW mengutus ya sebuah utusan dan di antara mereka itu ada beberapa bilangan banyak begitu ya. Maka perintahkan kepada mereka ya, mana di antara mereka yang paling tua secara usia, begitu kan ya? Ya. Kemudian untuk ia menghafal Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Ya. Kemudian ia mengatakan kepada si orang tua ini, yang paling sepuh, yang paling senior ini, idhab fa'anta amiruhum. Siapa yang di antara kalian yang menghafal surah Al-Baqarah? Begitu kan ya? Pergilah kalian, pergilah engkau, karena engkau adalah amir mereka. Nah ini ya. Jadi barang siapa yang hafal surah Al-Baqarah, dia pantas menjadi amir di antara kita. Ada yang hafal surah Al-Baqarah? Sini. Tuntas? Siapa? Sudah semua? Insya Allah ya, sudah semua ya. Aman? Aman nggak aman ya? Bisa dites nggak? Insya Allah. Ya. Luar kepala atau luar apa? Luar biasa. Ya. Nah ini surah Al-Baqarah. Nah, berarti jadi amir semua antum ya? Ya. Kalau bisa semuanya hafal semua Al-Baqarah berarti kan jadi amir semua. Jadi pemimpin semua toh. Nah, ini yang paling usianya yang paling gimana? Yang paling pertamanya dobit dulu, ya. Sama dobitnya, nggak ada yang salah misalnya kan ya. Mumtaz ya nih, ya Mas'ud. Yang paling tua. Sama semua. Masa sama semua? Nggak mungkin toh. Ada yang paling tua di sini. Siapa yang paling tua? Misalnya. Masa nggak ada yang paling tua gitu kan ya? Baik. Ini ya. Yang paling tua. Baik. Dan juga dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat-tempat kuburan, makam. Makam di sebelah kita ada makam toh. Wah, itu kan ya. Sudah pernah ke makam kuburan nih, ziarah gitu, masuk aja gitu kan ya. Tengah malam gitu kan ya. Buat apa? Tazkiratul maut, mengingat kematian. Masuk. Liatin untuk makam itu kan ya. Ya. Ustaz, takut Ustaz, nggak ada pocong misalnya. Mana ada kayak gitu. Ya, yang takut aja kan ya. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sungguh syaitan-syaitan itu mereka akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Nah ini. Baca surah Al-Baqarah biar syaitan tidak mengganggu antum di dalam rumah-rumahan antum. Tuh ya. Ada rumah horor, masukin. Allahu Akbar. Ya enggak? Baca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kabur semua setan-setan itu. Minimal baca surah ayat Al-Qur'an, ayat kursi. Minimal baca itu. Tapi dengan iman, ya. Dan kalian paham artinya. Begitu kan ya? Tambah lagi kekuatan takwa kalian. Nah, mereka lari terbirit-birit. Tapi kalau misalnya antum nggak takwa, ya, imannya antum lagi lemes-lemesnya, misalnya kan ya, antara iman dan takut, waduh ya Allah, merinding ya Allah, takut ya Allah, gitu kan ya, apa ini gitu kan, nervous dia kan ya, hampir mati dia kencang-kencangan ya, gitu kan ya, saking takutnya gitu kan ya, wah itu angker misalnya kan, di mana paling angker di Malang, datangi, Bismillahirrahmanirrahim, baca surah Al-Baqarah, ternyata itu jinnya, demitnya itu lebih ganas gitu kan ya, ada jin-jin itu, terutama jin Timur Tengah, ini bener ini, mereka bisa membaca surah Al-Baqarah. Baca surah Yasin gitu kan ya, baca surah ayat kursi mereka lebih fasih ketimbang. Nah coba antum baca kayak gitu, diikutin sama mereka, sama jin itu kan juga, antum dipermainkan sama mereka, makhrajnya mereka, tajwid mereka lebih jos ketimbang antum, itu kan ya. Coba kalau bukan ketakwaan nih, iman sama takwa, mereka yang kabur gitu kan ya. Umar bin Khattab ya, karena takwanya, karena Al-Faruqnya itu.
Bukan karena cerdasnya, bukan karena dia ini, enggak, karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih ditakuti sama jin. Gitu kan ya? Ya, ketimbang mereka seorang yang abid membaca ayat suci Al-Qur'an kemudian diikuti oleh jin-jin itu. Ditakuti, sendalnya itu loh. Udah takut duluan jin. Gitu kan? Dilemparin dari sini kan ya, takut duluan dia. Gimana dengan fisiknya beliau? Begitu kan ya? Antum gimana? Antum ya udah pakai mantel mantel anti peluru kan ya? Itu nggak ada yang takut gitu kan, malah digerubungi sama jin-jin. Wah, tambah takut atau mana? Terus dia terkapar pingsan di sana kan ya. Siapa itu? Anak khairu ummah. Ngetes mental gitu kan ya. Ternyata malah ya ketiduran di makam gitu kan ya. Nah itu. Jadi imannya belum kuat, takwanya belum kuat. Abaikan itu semua. Yang hanya kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kayak gitu? Sini ada tes mental nggak? Pramuka ada? Nggak ada. Harus ada kayak gitu-gitu, gitu kan ya. Tes mental. Bismillah. Masuk ke makam, uji nyali. Misalnya kan ya. Ini, tapi jangan sekarang ya. Ini kan ya. Tercapai nyuruh Ustaz Arif gitu kan ya. Bahkan kalian kan belajar di Ma'had, ngapain kayak gitu-gitu gitu kan ya. Enggak, ini praktek gitu kan ya. Iya, emang di medan jihad gitu antum harus nunggu dulu mayat gitu kan ya. Tiba-tiba antum jadi mayat tiba-tiba kan gitu kan ya. Sahih begitu kan. Coba ketika kemarin di tsunami itu berapa ribu mayat bergeletakan di sana. Bayangkan diangkat itu udah kayak lumpur jasad itu. Ya. Ada salah satu teman kita, sahabat kita yang menjadi relawan ketika mengangkat jenazah korban tsunami itu yang di Aceh, ya, di Malabuh itu. Jadi diangkat itu macam udah kayak lumpur. Ya. Jadi pada putus semua tuh tulang-tulangnya itu. Bisa dibayangkan itu. Dan itu berjejeran mayat-mayat itu sana. Mengerikan toh? Nah ini bicara tidak hanya teori, namun secara praktek, begitu kan ya? Yang kita takutkan itu bukan mayat-mayat ini, bukan setan tuyul-tuyul, pocong-pocong, kuntilanak yang tadi yang disebutkan itu, bukan itu. Yang kita takutkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Yang menciptakan alam semesta ini, gitu. Ya. Gendruwo, takut, gitu kan ya? Kalau antum takut, energinya semakin menguat kepada antum. Ayo. Kalau kayak gitu gimana ntar? Berarti iman antum masih lemah. Kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat angker, tidak ada yang angker. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tempat-tempat tadi menjadi hilang keangkerannya dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dengan imannya antum, dengan takwanya antum. Tuh. Ini ya. Ini jangan jadikan rumah kalian sebagai tempat kuburan-kuburan. Begitu kan ya? Di sini. Ya. Al-Baqarah jurus pamungkasnya. Dan itu diamalkan. Gitu kan ya? Dipraktekkan. Ya, yang kejar ketika antum hafal saja. Tajwidnya, makhrajnya, baguslah pokoknya tahsinnya. Begitu. Namun prakteknya antum tidak mengamalkan, mengindahkan dari surah Al-Baqarah itu. Ya pada enggak kabur semua itu jin-jin itu. Gitu kan ya? Malah mereka semua ngerumunin antum, ya. Ngajak temanan sama antum. Gitu kan ya? Tadi ini surah Al-Baqarah. Baik. Bisa dipahami ya? Sudah azan. Di sini, wa qad istakhraja minha ba'du ahli al-'ilm faidatain. Maka mereka para ulama, ya, ahlul ilm mengambil dari faedah dari alif lam ini itu ada dua faedah. Yang pertama, annahu lamma kana al-musyrikun yamna'una sima' al-Qur'an makhafatan ay yu'athir fi nufusis sami'in kana nutq yani bi hadhihi al-huruf al-ma'an. Ini tadi, ya. Yang pertama tadi, orang-orang musyrik mereka mencegah untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim karena takut kekhawatiran mereka yang nanti akan membekas pada diri-diri mereka orang yang mendengarkan Al-Qur'an secara langsung dengan menyebutkan, melafalkan ayat-ayat tadi atau huruf-huruf muqatta'ah ini. Penasaran kan? Baca dia. Oh. Orang Arab kalau sudah punya prinsip A ya A, B ya B. Begitu. Kecuali kalau munafik ya, beda cerita lagi ya. Ini kalau orang-orang yang sudah punya prinsip di kalangan bangsa Arab, kalau AA, kalau pengen tarung beneran, bunuh beneran, perang beneran, begitu kan ya? Ini tidak ada pelin-pelan AA B begitu kan ya? Ada khalifah itu dia pelin-pelan itu, Ada nggak pelin-pelan khalifah? Tidak ada pelin-pelan.
AA ya AA, BB ya B. Abu Bakar Siddiq ketika mengeluarkan dekrit, ya, dekrit kekhilafahan untuk memerangi mereka, orang-orang yang enggan membayar zakat, keluarkan dekrit itu, perangi mereka. Coba, di antaranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ngomong, wahai Abu Bakar, mereka adalah saudara kita, kaum muslimin. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Mereka juga mendirikan sholat. Tolong ditahan dulu. Jangan sampai kita memerangi mereka. Nggak. Demi Allah katanya, jikalau seluruh dunia ini mereka bersatu padu untuk menahan diriku, mencegah diriku, untuk aku tidak memerangi mereka, orang-orang yang enggan membayar zakat, demi Allah, aku tidak akan mundur sedikit pun, setapak pun untuk memerangi mereka. Seprinsip itu ke khalifah ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah, Umar bin Khattab tidak bisa ngomong lagi kan, udah. Samina wa ta'ana ya, kepada khalifah pada saat itu. Nah, sepeninggal Abu Bakar Siddiq, kemudian tampuk kekhilafahan berpindah, ya, estafetkan kepada Umar bin Khattab pada saat itu khalifah yang kedua. Nah, qadarullah. Baru beliau merasakan dampak implikasi, ya, nikmatnya mengeluarkan zakat. Jikalau dulu Abu Bakar As-Siddiq tidak mengeluarkan dekrit kekhilafahan untuk memerangi mereka orang yang enggan membayar zakat, pastikan pada zamanku ini banyak orang-orang kaum muslimin yang pastikan mayoritas mereka tidak mau membayar zakat. Nah ini ya, ini pentingnya ya, punya prinsip AABB, begitu kan ya, harus punya integritas dalam diri, jujur dalam diri, ya. Ikuti panggilan hati nurani, tentunya hati nurani yang terarahkan dengan Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita ingin mencari mereka ahlul haq, ahli kebaikan, ahli kebenaran, mereka adalah ahlul Quran. Ya, ahlul Quran. Hanya mereka membaca, menghafal saja tidak, mentadaburi isi kandungan dalam Al-Quranul Karim. Mereka mampu, ya, mewarnai dari akalan mereka, mewarnai dari hati mereka untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini lo salah, ini lo benar, ini lo remeng-remeng masuk ke salah, begitu kan ya. Nah, ini namanya dengan basirah hidayah itu sendiri. Nah, alif lam mim saja sudah menggentarkan mereka orang-orang kafir musyrik ya, pada saat itu. Bagaimana dengan ayat berikutnya? Ini kekhawatiran mereka ketika mereka membaca atau mendengarkan alif lam mim atau huruf-huruf muqatta'ah yang lainnya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian faedah yang kedua, lamma ankarul musyrikun kaunal Qur'an kalamullah awhahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat hadhihi al-huruf bimathabati al-mutahaddi lahum ka'annaha taqul lahum in hadzal Qur'an mu'allafun min mathali hadhihi al-huruf fa'allifu antum mislah. Begitu kan ya. Jadi huruf ini bentuknya adalah menantang mereka, orang-orang kafir Quraisy. Nih, bikin nih ya, produksi oleh kalian, ya, buat oleh kalian, made oleh kalian. Nih, kata-kata seperti ini bisa enggak? Begitu kan ya. Karena mereka ahli bangsa Arab yang punya superior tinggi ya enggak? Yang punya prinsip tinggi, yang punya harga diri tinggi, martabat yang tinggi. Ketika datang seperti itu mereka nggak bisa. Jatuh, runtuh tuh bangunan harga dirinya. Wah, jadi lemes dia kan ya. Bisa stres dia, bisa dibayangkan. Ada orang memiliki harga diri martabat tinggi kan ya. Wah, petantang metenteng gitu kan ya. Ketika ditantang, lepak dia kan gitu kan ya. KO dia, begitu kan. Kira-kira gimana mentalnya? Rusak enggak mentalnya? Rusak mentalnya. Selama ini dia menjaga tuh harga dirinya. Wah, tiba-tiba KO dia. Tidak bisa berkutik ya, dengan dalil-dalil ya. Baik itu secara mungkin dalil, secara fisik misalnya kan ya. Nggak bisa lagi sudah. Ya, hancur mentalnya. Begitu kan? Nah, begitulah yang dirasakan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Ketika dihadapkan dengan huruf muqatta'ah tadi, sudah getir duluan gitu ya. Sudah parno duluan kan, takut mereka. Oh, seakan-akan ayat ini mengatakan, ayo buatlah yang semisal dengan ayat ini. Bisa enggak kalian? Mereka ngomong lah pasti kan, enggak bisa gitu kan ya. Dia jujur mereka enggak bisa. Yang mereka juga enggak tahu artinya apa gitu kan ya. Mereka enggak tahu artinya apa, justru membuat itu apa itu artinya kan begitu kan. Ya enggak tahu kan begitu kan. Wong enggak tahu apa artinya, apa enggak tahu maknanya kan. Orang kalau membuat sebuah syair, pantun, puisi kan ya, atau gubahan nyanyian kan begitu kan harus tahu dulu kan. Oh, ini begini kan ya. Ya. Apa misalnya? Ya Thayyibah. Nah, itu kan ya. Contohnya atau ummi ya kan, ada alwi kan ya. Tahu artinya dulu kan? Ini enggak tahu artinya apapun.
Tidak tahu artinya, karena membahas sesuatu yang ia tidak pahami itu. Kira-kira mustahil enggak? Ya nggak mungkin akan terwujud. Begitulah kira-kira. Ya, karena otak manusia terbatas. Ya, begitu kan ya. Sedangkan ini Al-Quran tak terbatas. Huruf-huruf yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang menciptakan manusia, dibuat, ditantang. Ayo buat semisal itu. Ya pelongok-pelongok dia. Nggak tahu gitu kan ya. Akhirnya rusak kan mentalnya. Udahlah, nyerah duluan kita. Makanya itu kekhawatiran orang-orang kafir Quraisy. Baik, ini ya, dua ini yang cukup ya, dua ini. Tapi insya Allah yang kemarin kita sudah selesaikan ya untuk ya ini apa namanya faedah-faedahnya, mayustafad minal ayat, hidayatul ayatnya kita ini insya Allah dari ayat pertama sampai ayat 10 ya akan kita ujikan nantinya di UAS pada semester ini insya Allah taala. Taib, jazakumullah khairan atas waktunya ya, sama-sama untuk kita belajar di sini. Mudah-mudahan Allah mudahkan antum semua untuk nantinya mengarungi ujian ya ikhtibarat pada semester ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kesuksesan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu ridhonya kepada kalian semua dan kita semua tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri untuk kajian dan review kita di tafsir Aisar Tafasir di Karim Al-Kabir ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridwal inayah. Akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.